Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu berada di urutan pertama dari sejumlah hasil survei calon presiden dalam pemilu 2014. Jokowi berhasil mengalahkan sejumlah nama politisi besar di Indonesia. Namun berdasarkan hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia memprediksi ada 12 nama yang bisa menjadi penantang bagi Joko Widodo dalam Pilpres nanti. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Ketua dari Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, ini kalau melihat hasil surveinya, yakin nih mereka bisa bersaing sama Jokowi? Oh, saya harus optimis, yakin. Logikanya begini, kan survei-survei terkini sampai dari setahun terakhir, sampai 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, kan mengerucut. Jokowi melesat sendirian, ya. Dan pesaing-pesaingnya yang nama-nama lama itu drop sampai ke 1 digit. Nah, artinya tokoh-tokoh lama itu tidak punya potensi lagi untuk dimajukan bersaing dengan Jokowi, kan? Kalau itu terus dilawankan, tidak akan melawan. Nah, logika saya lebih baik kita cari orang baru, orang yang seger, orang-orang yang figur-figur yang mungkin dalam tanda kutip mirip-mirip Jokowi juga. Ini seger tapi nggak banyak juga orang yang tahu nih, Mas. Oh iya, kita kasih tahu, Anda kasih tahu dong, media kasih tahu. Dulu siapa yang tahu juga Pak Jokowi itu berlian gitu kan? 7 bulan sebelum pemilihan DKI saya bikin juga seperti ini. Ya. Jadi ada harapan, saya selalu optimis gitu. Jadi masalahnya kan bagaimana meyakinkan publik bahwa nama-nama ini juga adalah tokoh-tokoh yang potensial untuk menjadi lawan tanding Jokowi di 2014. Ya, atau kita munculkanlah entah untuk jadi cawapresnya begitu ya. Artinya 12 orang ini calon-calon yang potensial untuk jadi pemimpin di masa depan. Ini Jokowi juga dulu kalau nggak salah yang promosikan juga Prof. Hamdi juga ya, salah kawan-kawan ya. Pakai ini juga caranya begitu. Ya, dengan cara yang sama kita bisa dong. Dengan cara yang sama sebetulnya yang dilakukan ini ya. Iya, sama. Metodologinya sama dengan dulu kita juga menominasikan Pak Jokowi untuk menjadi penantang Foke yang serius waktu itu. Ya. Nah, ini kan tokoh-tokoh ini kan bukannya untuk pilkada ini untuk pilpres ini kan? Ya, betul. Masyarakat belum tahu ini siapa ini ya nama-nama yang disebut ini. Ya, mereka mungkin tahu bahwa mereka adalah betul juga, itu juga direktur utama di mana. Ya, betul juga, itu logika yang dulu itu juga yang dipertanyakan orang dulu ke Pak Jokowi loh. Pak, orang ini kan cuma bisa di skop Solo gitu loh. Saya bilang kalau dia mengerti permasalahannya, masalah lapangan itu masalah panggung. Kalau dia dikasih panggung yang besar, dia akan jalanin juga. Begitu juga yang lain. Jadi panggungnya ada yang dulu panggung wakil gubernur, ada yang panggung wali kota. Tapi kita lihat yang paling esensi apa? Apakah dia punya leadership? Apakah dia punya visi? Apakah dia mampu menyelesaikan problem bangsa yang pelik? Itu yang kita ujikan terhadap 12 nama-nama ini. Dan kita minta juga para pakar diujikan, artinya mereka dilakukan apa? Diwawancara 61 pakar-pakar opinion leader itu saya minta merating nama-nama 12 nama ini ya dengan kriteria 40 item seperti sini banyak ya. Yang visioner, kepemimpinan, leadership, kapabilitas, integritas moral. Mereka merating. Nah, itulah muncul nama-nama ini. Jadi sebenarnya kita ya kalau kita bicara, Anda bicara, oh cari orang yang pengalaman dong. Apalagi cari yang pernah jadi presiden cuma 2 orang. Yang pernah jadi apalagi jadi menteri, enggak begitu kita melihatnya. Kita membuka kemungkinan ada orang-orang yang mempunyai visi yang kuat, mempunyai integritas, mempunyai kapabilitas, dan semua yang menjadi parameter-parameter kita ini. Jadi ini kita kualitas. Ya, dari segi penilaian-penilaian itu, menteri hanya 1 yang dimasukkan di sini. Ada M. Hatip Basri, itu pun menteri baru sebetulnya. Ya. Tidak ada satupun menteri yang dimasukkan dalam survei ini. Iya, waktu itu kita pertama kita ada 30 nama. Yang pertama kita saring adalah apakah orang-orang ini pernah punya kasus ya di masa lalu atau punya keputusan-keputusan yang kita anggap tidak berpihak pada publik, dan itu para pakar akhirnya menyaring itu. Nah, menurut pandangan responden saya, Hatip Basri ini dianggap relatif bersih begitu. Ya, orang-orang muda yang belum tercemar. Nah, ini yang dimunculkan begitu. Oke, hanya 1 menteri itu saja, tidak ada menteri lain. Ada Eko Prasojo 1 lagi kan, wakil Menpan. Oh iya. Nah, kalau kita melihat hasil survei ini, apakah ini bisa dijadikan satu acuan bagi partai politik manapun sebetulnya untuk mengambil salah seorang ini? Betul, saya berharap begitu. Apakah itu memang harapannya dari survei ini? Iya, kita menawarkan nama-nama gitu loh, dengan logika
ya yang nama-nama lama ya kan sudah ditolak oleh publik. Cukuplah hasil survei dari 2 tahun terakhir mengkonfirmasikan itu kuatnya penolakan terhadap figur-figur lama itu. Kenapa Anda tidak coba figur baru gitu ya? Ibarat makanan, saya mengatakan ini makanan baru lebih segar. Mungkin makanan yang ditolak tuh basi mungkin yang udah diangat-angatin lagi begitu ya. Kenapa tidak coba yang baru begitu ya? Dan mungkin juga metodologi yang sama ini bisa kita ulang juga 1 kali putaran lagi untuk melibatkan seluruh pakar-pakar di seluruh Nusantara. Ini kan pakar-pakarnya baru di DKI ini ya. Mungkin ketemu lagi nama-nama baru. Siapa tahu gitu loh. Jadi saya berharap artinya kita mengerahkan semua kemampuan kita untuk mencari nama-nama ya dengan menurut saya 3 kriteria paling penting itu. 1 ya memang integritasnya itu, ya kapabilitas ya, dan tidak tersangkut soal-soal kasus-kasus yang ya korupsi ya yang bau-bau tidak sedap begitulah. Yang sangat tidak disukai oleh masyarakat. Betul. Baik, Prof. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Oke, terima kasih. Pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bergabung bersama di studio Berita 1 pengamat politik Heri Budianto. Mas Heri, ini kalau kita melihat hasil survei ini Mas Heri juga terlibat di sini sebetulnya ya? Salah satunya ya? Responden opinion leader. Oh, oke. 60 kan ada 61 tokoh opinion leader, pakar, orang-orang yang punya pengetahuan yang banyak tentang politik, tentang isu-isu bangsa, mengisi termasuk salah satunya Heri. Mas Heri, ini kalau melihat hasil survei ini, apakah ini memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi amatan Mas Heri? Ya, harapan saya terbesar sebenarnya adalah saat ini yang harus menjadi presiden itu adalah tokoh muda. Saya itu termasuk orang yang mendorong dari awal begitu. Alasannya apa? Karena saya kira 2014 ini tantangan ke depan itu lebih berat. Walaupun kita lihat sekarang dinamika capres senior itu kan ini adalah babak akhir atau etape terakhir mereka ikut 2014 karena 2019 nggak mungkin karena mereka umurnya sudah 71 tahun. Hitungan muda itu berapa menurut Mas Heri? Ya, 60 tahun ke bawah masih kita bisa hitung ya, masih sangat produktif ya untuk memimpin sebuah negara dengan rutinitas yang sangat sibuk menurut saya. Nah, apa yang dilakukan oleh Prof Hamdi ya, melakukan penelitian terhadap 61 para opinion leader ya, termasuk saya salah satu di dalamnya, saya kira itu adalah langkah yang bagus untuk melihat siapa sih sebenarnya. Karena dinamika Jokowi ini kan luar biasa sekarang. Kita bisa tahu bahwa dia leading sendiri nih. Karena sehat nggak sih itu buat demokrasi sebetulnya? Tidak sehat. Sangat tidak sehat. Iya, karena kita kan begini, demokrasi itu kan harus juga seimbang ya. Tidak semua itu kalau saya membahasakan begini. Jangan sampai kita mengkultuskan orang seperti setengah dewa dan lain sebagainya. Ini penting karena apa? Kalau sendiri lalu tidak ada lawan, dia bagaimana kita bisa melakukan semacam checks and balance juga dalam sebuah proses pemilihan. Jadi ini penting. Makanya apa yang digagas oleh Prof Hamdi saya kira memunculkan tokoh-tokoh. Saya termasuk orang yang mendukung gitu ya di situ. Ya, Prof, ini kalau kita melihat ini kan sebetulnya masyarakat kalau kita bicara pilpres yang masyarakat langsung memilih ya. Ini kan sebetulnya sudah hampir bisa kebaca. Masyarakat itu ingin siapa gitu. Nah, saya paham betul kalau kita melihat itu bahwa Jokowi diinginkan masyarakat. Saya mengatakan tidak apa-apa, ibarat makanan ini gado-gado yang segar. Tapi jangan cuma satu-satunya menu gado-gado saja. Kita cari menu yang lain, yang masyarakat 3 atau 4 lah. Ini ada rendangnya, ada karedoknya, semua sama segarnya gitu loh. Dan itu menjadi sehat. Meskipun nanti pada ujung-ujungnya tetap aja masyarakat akan memilih hanya satu gitu. Memilih gado-gado nggak apa-apa, tapi paling enggak kita mencoba berkontestasi dengan sehat. Nah, kalau kontestasi itu pemain-pemainnya itu seimbang, akan terjadi pertarungan gagasannya akan sengit. Dan tinggal masyarakat melihat mana yang terbaik. Jadi maksudnya begini, pilihan adalah
the best among the best, terbaik dari yang terbaik, bukan yang terbaik dilawan yang buruk-buruk. Buat apa kita ada kompetisi? Itu yang terjadi saat ini dalam yang hasil terjadi. survei. Itu yang saya tidak mau. Saya mengatakan tidak boleh hanya terbaik satu baik Jokowi, yang lain menunya tidak segar. Saya menawarkan ini. Oke, ini yang segar-segar ya. Iya. Kita akan bahas ini di segmen berikut nanti. Ya, kalau kita lanjutkan kembali, Prof, ini Prof dan tim sudah menghasilkan beberapa nama ya, paling tidak ada 5 nama besar. Di situ ada Tri Risma Harini, ada Basuki Cahayapurnama yang wakil gubernurnya Jokowi, ada Anies Baswedan, ada Hairul Tanjung, pengusaha, modalnya besar ini ya. Ini juga ada Abraham Samad, ketua KPK. Dari 5 nama ini apakah memang punya kemungkinan atau peluang yang cukup besar sebetulnya untuk bersaing dengan Jokowi? Kemungkinan itu kan bisa macam-macam hal seperti tadi ya. Orang mengatakan tidak mungkin memang. Risma hari ini lebih kecil karena dia kader PDIP juga. Ada PKU lah. Masa saya bersaing dengan sesama kader? Mungkin kita. Ya, Ahok mungkin juga. Ini saya masih jadi satu paket dengan Jokowi. Ya nggak apa-apa. Saya memunculkan ini. Ini ada tokoh-tokoh berkualitas. Saya bilang. Itu poinnya dulu ya. Apakah ini mungkin nggak mungkin? Itu masih panjang jalannya. Karena persoalan siapa berpasangan dengan siapa itu nanti kan dinamikanya ada di dalam tubuh partai juga pada akhirnya. Tapi misalnya orang seperti Hairul Tanjung tidak ada constraint seperti tadi kan, tidak ada hambatan. Anies Baswedan juga tidak ada hambatan gitu loh. Dia menantang Jokowi misalnya, atau misalnya Abraham Samad mungkin agak sulit. Dia pernah mengatakan dia akan menuntaskan dulu jabatan jadi KPK sampai selesai gitu ya. Kita tuduhlah nomor 6 kan masih ada orang seperti Jokowi juga pernah mengatakan bahwa dia juga ingin menyelesaikan ada orang seperti sebagai Ignatius Jonan, itu bisa kita dorong ya. Nggak apa-apa, Anda maju saja gitu kan, keluarkan gagasan-gagasan yang terbaik Anda tentang Indonesia gitu kan. Jadi jangan takut gitu loh. Khatib Basri maju aja nggak apa-apa. Iya, masyarakat waktu memilih dalam Pilkada DKI Jakarta itu memilih Jokowi karena masyarakat juga melihat ada prestasi-prestasi Jokowi sebetulnya yang sebetulnya juga masyarakat suka gitu ya. Pembangunan di Kota Solo, terus juga ada yang juga booming adalah mobil SMK. Artinya seperti sekarang itu. kata kuncinya begini, masyarakat memilih satu orang yang integritasnya bagus, kapasitasnya bagus, potensinya ada seperti yang saya bilang tadi, dan kedua dia punya karya-karya yang bisa dibanggakan. Udah cukup sebenarnya, dan dia bersih, itu yang paling penting. Iya, bagaimana Mas Heri menanggapi ini? Iya, gini, kita jangan melupakan satu realitas politik yang lain. Saya kira euforia, dinamika, lalu kemudian kepopuleran Jokowi sepanjang tahun 2013 ini adalah sebuah kenyataan politik, itu satu. Yang kedua adalah kenyataan politik yang lain adalah sampai saat ini PDIP kan belum mendorong Jokowi untuk maju. Ini juga harus kita sadari, jangan sampai kemudian ini ekspektasi kita terlalu tinggi lalu kemudian ternyata partai pengusungnya yaitu PDIP malah sebaliknya. Nah, ini juga menimbulkan frustasi ya bagi masyarakat kalau ini menjadi kenyataan. Nah, menurut saya dengan adanya survei seperti ini paling tidak kita bisa melihat selain Jokowi misalnya, saya bukan melihat dari sisi lawan tandingnya saja, tapi kalau kemudian kenyataan politik bicara lain lalu kemudian muncul tokoh lain, kita punya skema yang dibuat oleh Prof Hamdi bahwa ada beberapa tokoh lain yang sebenarnya mempunyai prestasi, mempunyai pemikiran-pemikiran yang bisa dijual untuk masuk ke dalam pentas kepemimpinan nasional. Itu poinnya. Lalu kemudian tadi ya, misalnya kalau misalnya ini betul-betul menjadi sebuah pertarungan antara yang diukur ya ada kelima, kita katakan misalnya 5 besar ini, yang punya kan saya kira hanya Anies Baswedan. Karena yang lain itu tidak mungkin. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof Hamdi. Karena Anies sekarang kan ikut konvensi di Partai Demokrat. Cuman masalahnya adalah apakah Anies nanti akan menang nih dalam konvensi, artinya seperti itu kan. Jadi dari hasil survei saat ini sangat sulit bagi Anies. Sulit karena kita bisa lihat arahnya juga. Makanya kan beberapa teman-teman mewacanakan agar Anies mundur saja, keluar saja dari Demokrat. Tapi tidak segampang itu pengetahuan saya. Apakah itu akan lebih baik bagi Anies Baswedan? Bagi Anies baik, tapi Anies punya kontrak dengan Partai Demokrat, tidak boleh mengundurkan diri di tengah jalan. Masalahnya tersandera di situ. Sebenarnya kalau Anies
Anies ini tidak ikut konvensi, lalu kemudian ini kan pertanda baik. Saya kira apa yang dilakukan oleh Ini akan Mahfud disambut ya. menjadi gerakan sosial mungkin masyarakat kan, gerakan mencari orang-orang baik gitu, mencari orang-orang baru begitu. Dan saya kira itu juga tersandra gitu. insting politiknya Anies di situ dipertarungkan di awal. Kalau mengikuti jejak Mahfud MD, saya kira beda akan ceritanya. Saya kira itu betul-betul jadi lawan tanding. Karena saya kira banyak orang tahu bahwa gagasan-gagasan Anies untuk membawa Indonesia ke depan lebih baik ya dari sekian banyak tokoh yang kita lihat yang disurvei, karena beliau selalu bicara tentang perspektif keindonesiaan 20 tahun, 30 tahun ke depan. Saya kira memang hal-hal yang seperti ini yang kita perlukan. Nah, namun lagi-lagi balik saya katakan bahwa dengan presidensial threshold 20%, niscayalah ya tokoh-tokoh yang muncul sekarang itu bisa diajukan menjadi capres. Nah, tapi kita berharap, saya berharap, termasuk orang yang berharap agar judicial review yang diajukan oleh Yusril itu bisa diterima oleh MK. Kalau itu terjadi, Mas, maka peta politik lebih ramai ya. Peta politik berubah. Dan saya kira apa yang diukur oleh Prof. Hamdi dan teman-teman dari UI ini bisa menjadi kenyataan. Gitu. Iya, tapi itu bisa menjadi kenyataan. Tapi untuk saat ini kalau kita melihat 5 besar ini saja, tadi seperti dikatakan hanya Anies Baswedan yang mungkin. Tapi nampaknya dengan kondisi saat ini pun Anies menjadi Khairul tidak mungkin. bisa dihitung juga kan. Siapa tahu. Tapi kendaraan politiknya masalahnya kan? Iya. Kendaraan politik dengan PT 20%. Tapi kalau judicial, tapi kalau seorang Khairul Tanjung terjun gitu, dia bisa kumpulkan partai-partai menengah juga bisa. Apalagi dengan modal yang cukup ya. Iya. Menarik, saya kira menarik ya. Menarik. Oke, kalau ya itu satu sisi. Tapi Khairul Tanjung juga sebetulnya dari berbagai survei juga pernah disurvei sebetulnya dengan hasil yang kurang memuaskan. Karena dia belum bicara lantang dia mau maju jadi presiden. Kalau dia bicara lantang mungkin ceritanya akan jadi lain. Apa yang sebetulnya bisa ya masyarakat juga kalau mau menilai dia kan pasti dia orang muda ya. Berhasil membesarkan sebuah usaha yang sebesar itu juga tidak mudah gitu. Dan relatif tidak ada cerita-cerita yang bau tidak sedap, misalnya penggelapan pajak, bisnis kotor, kan tidak ada. Cerita bersih gitu. Jadi bisa sebenarnya. Itu yang dijual sebetulnya. Iya. Tapi ada satu hal menurut saya yang perlu publik tahu juga, apa yang dilakukan oleh Prof. Hamdi ini adalah mengukur pendapat dari opinion leader. Setidaknya opinion leader bilang begitu, bukan itu Popular adalah vote, popularitas atau elektabilitas dari publik. Jadi menurut saya harus clear juga bahwa ketika ini menurut opinion leader seperti ini belum tentu juga itu akan jadi keinginan masyarakat sama. Tapi paling tidak itu adalah kerangka scam. Gitu tapi paling tidak biasanya masyarakat, karena masyarakat tidak besar involvement dalam politik, mereka ada kepercayaan kalau orang-orang yang high involved ini, pakar-pakar ini sudah berpikir keras menemukan orang-orang, ini bisa kita jadikan referensi. Gitu biasanya. Biasanya juga gini, masyarakat itu memang tidak punya banyak referensi. Ketika seperti Prof. Hamdi atau Mas Heri ini mencoba untuk menawarkan sosok tertentu, mereka akan mencari tahu biasanya kan siapa orang ini. Kalau ternyata itu klop dengan realita, betul juga yang dikatakan Pak Heri, Pak Hamdi ya udah kita ambil itu, naik itu elektabilitas. Oke, tapi dengan permasalahannya seperti yang Prof. Hamdi dan Mas Heri katakan tadi, bahwa kelima orang ini rasanya masih sangat sulit untuk bersaing dengan Jokowi. Kan masih ada 5 yang bawah lagi itu. Dengan nilai yang jauh lebih kecil lagi. Bukan, ini sebenarnya harus gini, nilai di antara mereka ini agak relatif. Ini sebenarnya 12 orang yang sudah kita anggap bagus gitu. Betul, bagus gitu. Beda-bedanya kan tipis sekali, cuma 1 poin gitu. Cuma karena disuruh membuat peringkat, saya terpaksa kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi 12 itu sebenarnya orang-orang yang oke. Gitu. 12 orang ini, selain 12 orang ini, anggaplah misalkan yang 5 orang yang peringkat ini saja sudah tidak mungkin gitu. Saya punya lagi daftar. Apakah masih 21 ada? Sebenarnya sebelumnya. Cuma saya potong karena saya mau yang muda-muda saja. Jadi kalau ini dilebarkan lagi, yang tua-tua mungkin masuk seperti Mahfud gitu loh. Begitu. Apakah masih mungkin? Maksudnya masih ada tokoh selain... Bisa, kita bikin lagi putaran kedua seperti ini. Artinya ada tokoh-tokoh lain yang mungkin saja bersaing secara ketat dengan Jokowi di 2014. Kalau saya bilang begini, Pilpres masih panjang, Juli ya. Jadi segala kemungkinan masih terjadi. Kita ingat, ketika Pilkada DKI, Jokowi itu kan dalam waktu yang relatif singkat muncul. Dan itu banyak... Hasil survei sebelumnya dia kalah ya? Kalah, kan Foke itu luar biasa. Tapi kemudian dia bisa membalikkan keadaan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau memang kita fokus, saya kira memang tidak menutup kemungkinan, karena memang diperlukan menurut saya arah ke depan. Jadi arah ke depan kita harus memunculkan tokoh-tokoh lain. Ada satu hal, Mas, begini, ada ketidakpercayaan publik atau ketidakpercayaan beberapa orang mengatakan bahwa misalnya
mereka kan hanya wali kota, mereka kan hanya CEO di sebuah perusahaan, mereka kan hanya seorang rektor misalnya. Iya. Kan belum punya kemampuan. Begini, jadi orang mempunyai track record, memang dia berasal dari institusi kecil, dari wilayah kecil, karena skup yang mereka lakukan hanya itu. Tapi ketika mereka diberikan kesempatan dalam ranah yang lebih besar, mereka akan berjuang keras gitu. Jadi yang penting modalnya ada, kapabilitas ada, kepemimpinan ada, integritas. Meskipun tantangannya juga jauh lebih besar. Ya, kan masalah lapangan aja. Kalau Anda cuma kasih lapangannya segini, dia main di lapangan ini. nggak Dikasih mungkin. lapangan lebih besar, dia akan main di lapangan lebih Oke, besar. baik. Prof. Hamdi dan Mas Heri, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. makasih. Mas Heri, thank you.